Jadi setelah mereka tukar, ternyata problemnya pindah gitu. Dan waktu itu operatornya ketawa-ketawa aja. Ya kan, untung coba nanya ke sini katanya. Coba kalau pompa di overhaul, udah bisa 50 juta udah keluar tuh uang. Ya 50 juta bisa. Ya saya bilang Pak, bisa saja dari situ atau bisa jadi yang lain kan. Makanya pemeriksaannya harus detail, harus menyeluruh lah gitu. Jadi saya pun tidak mau diadu domba nih Pak, saya bilang dengan mekanik Bapak di situ. Kita sama-sama belajar lah. Oke, salam alat berat teman-teman. Jumpa lagi ya. Kali ini kita ngopi lagi. Jadi kita akan ngebahas ini nih. Jadi ada seseorang yang ngirim ke saya di WhatsApp ya. Bukan di WhatsApp sih, awalnya di Instagram. Mana IG? Nggak kebuka. Oke, ini nih ya. Jadi selamat sore Bang, PC 200 RIP 10 oli hidroliknya overheat. Bang, sudah dicek mekanik keluar, katanya harus turun pompa dan oil cooler. Oke, jadi problemnya itu adalah PC 200 RIP 10 itu oli hidroliknya overheat dan katanya harus turun pompa dan oil cooler ya. Oil cooler bukan CLL ya, tapi COOL harus. Atau pendinginan oli. Oke, saya balas ya. Sorry kalau sudah dicek mekanik, ya udah Bang. Ya udah ya, kalau udah dicek mekanik ya apalagi gitu. Apalagi kalau dari hasil pemeriksaan mekanik dinyatakan bahwa problemnya itu dikarenakan pompa atau oil cooler ya. Saya bilang ya sudah gitu, apalagi apa yang mau dibahas gitu Pak. Kan udah dicek mekanik gitu ya. Cuma bapaknya kurang ini ya, maksudnya masih mempertanyakan lah hasil hasil troubleshooting dari mekanik sebelumnya itu masih dipertanyakan gitu. Masa dengan kondisi gitu aja kok harus turun pompa gitu, terus sama oil coolernya tuh seperti apa, mungkin itu ya gitu. Kalau saya tidak bisa membantu Pak, saya juga tidak tahu penyebabnya dari mana. Bisa saja dari mechanical, maksudnya mechanical itu ya, bisa juga dari electrical. Jadi kalau troubleshooting itu bisa jadi electricalnya, bisa jadi mechanical. Kalau electrical itu biasanya sensor, kabel-kabel, bisa aja kabel lepas ini kan, atau controllernya bisa Bang. Controller yang nanti berhubungan dengan, atau sorry, sensor nanti yang berhubungan dengan temperatur hidroliknya. Yang kedua bisa juga mechanical-nya, benar, bisa juga pompanya, bisa juga oil cooler-nya, bahkan mungkin bisa jadi karena olinya ya. Faktor yang lain tuh bisa gitu. Makanya harus dilakukan pemeriksaan. Jadi ada data yang Abang kirimkan ke saya seperti, jadi saya minta data Pak. Pertama, apakah ada error yang muncul, apakah temperatur oli hidroliknya sampai ke merah, apakah temperatur air radiatornya panas juga atau overheat juga, bagaimana dengan kondisi oli dan kondisi filternya ya teman-teman. Dan hasilnya adalah ini ya, ini yang dikirimkan ke WA saya Pak. Nah ini ya, ini yang dikirimkan ke WA saya fotonya. Jadi beliau itu minta nomor WA. Terus saya bilang, saya mohon maaf saya nggak bisa share nomor WA. Nomor WA saya itu hanya untuk teman-teman yang memang join di membership, saya bilang Bang. Kenapa? Karena kebanyakan kalau yang nomor WA yang nggak jelas itu cuma ya gitu doang Pak, alat saya low power, alat saya lemah gitu. Udah nggak ada lagi tindak lanjutnya gitu. Saya kasih data bagaimana cara melakukan pengukuran juga nggak dilaksanakan, katanya saya operator jadi saya nggak tahu. Ya udah, kalau memang Bapak ada alat trouble terus saya minta suruh melakukan pengukuran tekanan dan itu tidak tahu, ya masa saya harus bilang harus dibongkar ABCD kan Pak, kan nggak mungkin gitu ya. Tapi akhirnya bapaknya mau jadi membership, kemudian saya kasih nomor WhatsApp ya. Dan ini hasilnya adalah teman-teman, ini di foto yang dikirimkan ini tertampak ininya sampai merah ya. Jadi di sebelah sini itu ada hidrolik temperatur air radiator ya sebelah sini. Terus dia C sampai H, terus ada juga sebelah tengah ini adalah untuk temperatur oli hidrolik ya, terlihat dia sampai merah. Terus sebelah sininya ini untuk fuel ya. Fuelnya penuh ya. Mantap sekali. Ya. Terus data yang dikirimkan
Nah, ini kondisi dari oli hidroliknya ya, teman-teman. Ini masih, kalau terlihat sih udah agak ini, tapi masih oke lah ya. Secara level masih oke. Ini juga secara warna kalau menurut saya masih oke lah. Tidak terlihat kotor sekali gitu. Terus, nah ini yang dikirimkan ke saya foto dari kondisi apa namanya, tangkinya. Nah, ini beliau mengirimkan. Kalau saya lihat di sini nggak ada yang abnormal gitu ya. Di sini juga nggak ada apa namanya, nggak ada. Nah, ini juga aman, bersih loh ya. Kemudian errornya ini nih, di sini errornya BHANS ya, hydraulic oil overheat. Oke, jadi sebenarnya problem ini sudah selesai teman-teman ya, sudah selesai, dan dari hal yang sederhana, gampang lah gitu, mudah, cara pengukurannya pun mudah. Oke, kita akan ngacu ke error ini ya, BHANS. Saya akan bukakan dulu soft manualnya sebentar. Oke, ini ya. Nah, ini adalah salah. Mana sih tadi ya? Nah, ini ya. Ini adalah kode atau firewall code untuk BHANS ya. Jadi kodenya ini kita akan ngacu ke sini, Pak. Oke, pertama apa sih error ini ya? When the engine running, the pump controller sense an overheating the hydraulic oil temperature sekitar 120 derajat Celcius di atas by the signal protect from the hydraulic oil temperature. Jadi maksudnya dari error ini adalah bahwa pada saat engine running, controller itu memberikan menyatakan bahwa hydraulic temperaturnya itu overheat atau di atas 102 derajat Celcius. Yaitu dari signal protect from the hydraulic oil temperature ya. Jadi dari signal temperatur oil, sensor oil temperature. Dari situ bisa jadi sensornya, bisa jadi mechanical-nya. Nah, selanjutnya di sini oke, fenomena ya udah. Fenomenanya jika when the engine continuous, sebentar kasih ini dulu ya. Nah, ini teman-teman ya, fenomena perhatikan. If the engine continues operate, the hydraulic component after, bisa jadi rusak ya. Kemudian di sini ada informasi untuk monitoring kode ini ya teman-teman, kita bisa ngecek dengan failure code ini loh, 04401. Referensi informasinya bisa jadi signal from hydraulic oil temperature sensor input the pump controller and the signal send the machine monitor by communication ya, ini ya teman-teman. Oke, itu. Nah, ini selanjutnya ada acuan ini teman-teman, perhatikan. Ini adalah acuan saat kita melakukan hydraulic oil temperatur ya teman-teman, hydraulic oil temperatur sensor. Perhatikan di sini yang kita ukur ada resistannya dulu teman-teman ya. Resistan between P22 mel 12 ini hasilnya ya teman-teman, perhatikan. Ini sebagai acuan kita mengukur kondisi daripada sensornya. Ya. Dari sini semakin besar derajatnya, maka maka resistannya tuh semakin sedikit ya teman-teman. Kalau 100 derajat terbaca, saat kita ukur resistannya, sensornya itu adalah 3,6 sampai 4 kilo ohm. Tapi kalau 25 derajat atau misalkan 30 derajat, itu dia terbaca 31 sampai 40 kilo ohm ya teman-teman. Ini ke bawah. Nah, ini nih, ini untuk hydraulic oil temperaturnya P22 ya teman-teman. Nah, untuk lokasinya ini nih, saya dikirimkan juga oleh beliau lokasi sensornya. Mana ya ini kah? Oh, nggak ada Oke, ini lokasi sensornya ini ya teman-teman, tinggal dicek aja situ. Itu sensornya. Oke, namun seperti biasa, dikarenakan di lokasi tidak punya toolnya, apometernya nggak ada, temperatur gunnya juga nggak ada, terus saya bingung ya, itu kalau kita menggede seperti apa, mengukur resisten aja nggak tahu Pak, kita nggak ada toolnya, itu repot ya. Tapi gini, sebentar. Oke teman-teman, perhatikan, saya akan bikin caranya yang agak mudah ya teman-teman, case ini gitu, karena ini agak berbeda gitu. Jadi si bapak ini mengeluhkan dengan ownernya bahwa informasi dari mekanik, saya bilang mekaniknya siapa, apakah mekanik di situ atau yang mekanik panggilan. Nah, ternyata informasinya mekanik
panggilan. Saya bilang bisa saja lah ya seperti gitu Pak, problemnya dari pompa. Tapi saya agak curiga. Jadi saya minta data ini ya, perhatikan teman-teman, ini data yang dikirimkan. Jadi kondisinya ternyata pada saat engine mati pun temperatur hidroliknya naik sendiri. Itu ya. Jadi perhatikan ini ya. Oke, perhatikan Pak. Di sini adalah agak anehnya gini. Saya minta diukurkan untuk suhu hidrolik tadi ya, kode tadi yang masukkan di monitor. Jadi kita bisa melihat angka ya. Jadi bukan lagi berupa git naik turun, tapi harus berupa angka. Ini udah enak ngebacanya gitu. Nah, video yang dikirimkan ini loh. Lihat di sini RPM engine low idle ya. Pada saat low idle aja, temperatur itu naik terus loh. Nih, 84,7, 85,1 ya. Lihat perhatikan ini. 85,8, 85, 86 terus naik terus ya. Ini agak-agak unik. Padahal pompa belum digerakkan loh. Pompa itu belum digerakkan. Unloadnya masih 31, 29 kilo ya. Ini artinya pompanya masih netral, belum digerakkan loh. Air engine-nya segini, ini naik ya. Harusnya, bentar saya tutup dulu. Harusnya logikanya gini. Kalau misalkan terjadi overheat pada mechanical-nya, maka dia harus operasi dulu Pak. Ya minimal setengah jam atau 20 menit. Artinya ada pergerakan pompa, ada ngerelip lah. Jadi sirkulasi gitu. Kalau biasanya kalau operator memaksakan, jadi dipaksa gitu direlip lagi, maka kenaikannya dua, engine-nya juga naik, maksudnya suhu cairan pendinginnya akan naik, terus suhu hidroliknya akan naik, jadi dua-duanya akan naik. Akan tetapi fenomena ini kalau dilangsamkan atau di low idle-kan oleh operator, RPM-nya dibiarkan turun, terus ininya netral, maka harusnya suhu hidroliknya turun Pak, normalnya turun ya, engine-nya juga turun. Nah gitu ya, yang sering terjadi begitu gitu loh. Cuma anehnya setelah dia mengirimkan video ini ya, kita ulang lagi dari awal teman-teman, perhatikan. Lihat, ini 86 derajat ya pada saat suhu pendingin 79. 85 naik sendiri loh, 7, 8, 9, sekarang 86,2, 86,1, turun lagi 86,4, 86, 85 lagi turun, 86 lagi. Ini harusnya turun lah, 84, 85, 86, 84 terus turun deh harusnya ya. Ngacu ke sini ke 79 ini enggak, dia naik sendiri tuh 86. 86,9, 86,7, 86, naik. Ini agak aneh gitu. Bagi saya ini unik. Jadi kalau misalkan dengan data ini terjadi problem pada pompa atau terjadi problem pada counterpalp kah, oil cooler, kemungkinan besar kalau menurut saya enggak ya teman-teman, kemungkinan besar enggak. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sini aneh gitu ya. Ini kemungkinannya adalah hidrolik sistemnya, elektrik sistemnya ya, bisa jadi dari sensor, bisa jadi dari kabel, bisa jadi mungkin dari controllernya. Ya ini anehnya di situ. Oke, selanjutnya saya minta dikirimkan video kondisi ini tapi saat engine mati ya. Gimana kondisi temperaturnya gimana gitu. Nah, kemudian beliau mengirimkan ini. Teman-teman perhatikan. Good job. Oke, perhatikan ini. Ini video yang dikirimkan, teman-teman. Ini suhu kecepatan mesinnya 0. Terus suhu cairan pendinginnya 61 derajat, suhu hidroliknya digerak-gerak ini videonya. 75, pompanya 0 ya, berarti ini kondisi engine mati, perhatikan. Uniknya, kondisinya temperatur itu naik teman-teman, 75,7,8 ya, 9, 75,9, ini naik terus 76, 76,1, 76,2. Wah, ini dihidupkan lagi sama dia. Ini engine mati, temperatur suhu hidrolik perhatikan teman-teman. Naik sendiri tuh, 75, 76, 77, 79, 78, 9, 76 loh ya, belakangnya nih. Ini saya juga baru menemukan case seperti gini gitu. Ada temperatur hidrolik yang naik terus padahal engine-nya mati ya. Bukan hidup langsam lagi, bukan netral apa namanya? Saat di attachment netral, saat engine mati aja dia naik sendiri gitu. Ya, ini lucu sebagai saya, ini aneh gitu.
Jadi kalau kemungkinannya ada mekanik yang memeriksa terus menyatakan bahwa pompanya harus dioverhaul lah, oil coolernya harus dibersihkan, saya jadi agak kurang percaya ya. Apakah benar mekanikalnya dengan kondisi data yang ini, saya nggak tahu ya, ini karena dikirimkan datanya ya, saya nggak tahu, belum memeriksa. Nah, cuma dasar itu pun ternyata si mekanik atau ownernya ya atau operatornya juga jadi curiga, Bang. Kok bisa ya? Ya sudah, saya bilang mau gimana lagi, Pak. Jadi kalau misalkan ngacu ini saya juga nggak tahu. Terus gini, intinya saya minta pengukuran mekanik yang menyatakan ini harus turun pompa gitu. Tapi nggak diberikan, nggak ada katanya mekanik, Bang, nggak ada ngukur-ngukur kayak abang katanya. Dia cuma nggak tahu ngecek apanya, bongkar ini tiba-tiba suruh pompa overhaul katanya. Nggak kayak abang ngukur-ngukur gini katanya, ngelihat ininya, ngelihat resistannya, dia langsung aja ya. Jadi ya mohon maaf, dari data ini saya ragu, intinya saya ragu kalau ini kena pompa atau kena oil cooler ya. Karena engine-nya mati loh, tapi temperatur naik sendiri, kan lucu gitu. Aneh ya. Harusnya diem lah kayak suhu carian pendingin nih. Suhu carian pendinginnya diem kan di 61, Pak. Orang engine-nya mati, harusnya turun dia lama-lama. Terus engine tadi pada saat engine hidup, langsam gitu ya, naik juga dia. Oke, jadi saya dari data ini saya menyarankan untuk penggantian dari ini ya, sensor P22-nya ini. P22. Sebentar saya carikan dulu partbooknya. Oke, kita Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya menyarankan untuk dilakukan penggantian sensor. Saya bilang walaupun Bapak tidak melakukan pengukuran tadi ya, resistan tadi, karena data yang di video Bapak itu agak unik, saya bilang saya berani menyatakan 80% ini sensornya bermasalah, Pak. Silakan Bapak cek ya, atau nggak ganti. Nah, kebetulan di unit itu, kebetulan di lokasi itu ya, itu ada PC200 strip 10, ada PC200 strip 8 ya. Jadi ada beberapa unit Komatsu gitu, ada 4 atau 5 lah gitu. Saya bilang coba aja Pak ditukar sensornya. Sensor yang di ini ya, yang di pipa bawah pompa, saya bilang. Nah, saya kirimkan ini ya. Nah, ini nih teman-teman, yang dimaksud sensor tuh yang ini. Right comment. Nah, ini ya. Ini sensor yang nomor 3 ini ya. Ini kan dia terpasang di pompa ini. Nah, ini nih. Jadi yang nomor 3 ini part numbernya yaitu sensor temperatur ya. Namanya ini part numbernya 7861933320. Namanya sensor temperatur. Jadi setelah mereka tukar, ternyata problemnya pindah gitu. Dan waktu itu operatornya ketawa-ketawa aja. Ya kan, untung coba nanya ke sini katanya. Coba kalau pompa di overhaul, udah bisa 50 juta udah keluar tuh uang. Ya 50 juta bisa. Ya saya bilang Pak, bisa saja dari situ atau bisa jadi yang lain kan. Makanya pemeriksaannya harus detail, harus menyeluruh lah gitu. Jadi saya pun tidak mau diadu domba nih Pak, saya bilang dengan mekanik Bapak di situ. Kita sama-sama belajar lah. Aku nggak mau apa ya istilahnya, aku dijadikan rujukan untuk ABCD karena kondisinya nanti bisa berbeda gitu Pak. Saya paling bisa mengasih data-data dari yang data Bapak juga gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan setelah ini diganti sensornya normal, ya udah berarti memang dari sensornya. Tapi sebenarnya kalau secara umum bisa nggak problem hidrolik temperatur itu naik gara-gara pompa? Ya bisa Pak, bisa aja. Kalau dia servonya maksimal terus misalkan bisa aja. Bisa jadi dari oil coolernya, ya bisa jadi dari oil cooler hidroliknya bisa Pak. Buntu misalkan atau kotor bisa. Dari olinya, oli yang kotor bisa, ya bisa Pak. Ya, jadi kemungkinan itu banyak gitu. Makanya dicek-cek kan tadi kan satu persatu. Ya itulah bagian dari pemeriksaan, Pak. Kalau misalkan ini udah oke ya udah gitu ya. Cuma ya itu uniknya bagi saya aneh gitu. Temperatur itu naik sendiri padahal engine mati gitu kan. Ya, terus kenapa sih sensor elektrik ini bisa rusak? Ya itu saya juga nggak tahu kenapa Pak. Karena di sensor ini khususnya itu nggak ada maintenance-nya. Nggak ada ya. Misalkan tiap bulan diganti kah, tiap sekian ribu HM harus dianu, nggak ada ya. Ya namanya barang elektrik Pak ya, kayak gitu bisa jadi rusak atau nggak tahu, saya nggak pernah dikirimin ujungnya sensornya ini rusak nggak ya teman-teman nih, kan di sini ada ujungnya nih.
Nah, ujungnya ini rusak nggak? Misalkan pernah suatu saat kena material kah, kena apa, bisa jadi ya bikin dia rusak bisa. Atau karena misalkan di sini pernah kehantam, pernah dilepas atau apalah, saya nggak tahu kan historical sejarahnya dia tuh seperti apa, kita nggak tahu. Tapi intinya Pak udah beres ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang mengenangan nih problem ini, tolong lakukan pemeriksaan dulu Pak. Ya kayak minimal kayak tadi lah, cek dulu temperaturnya berapa ya. Ya ya ulang lagi nanti videonya ya. Kayak itu aja, semoga bermanfaat. Ya sekali lagi di sini cuma tempat ngopi, bukan tempat belajar. Jadi kalau Anda nonton video saya di YouTube itu tidak akan membuat Anda pintar, Pak. Benar, karena saya juga masih belajar. Ya sekedar Anda bisa untuk bekerja aja lah. Hanya sekedar Anda untuk bisa mengganti problem shooting ini apa, terus unitnya bisa selesai atau bisa operasi kembali, sekedar itu aja, Pak. Anda bingung, ini kenapa alat saya tiba-tiba overheat, tiba-tiba tidak bisa hidup. Terus dengan video saya paling cuma ininya diganti, ininya diperbaiki, alat bisa operasi. Itu saja, Pak. Jadi bukan bikin Anda jadi ahli darat berat, bukan. Ya itu aja mungkin ya teman-teman. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ya sedikit memberikan gambaran lah. Daripada Anda harus turun pompa dengan data yang nggak jelas, tiba-tiba Anda harus ganti controller dengan data yang nggak jelas, atau Anda harus nanti ganti tek-tek bengek, nggak ada datanya gitu kan, main ganti-ganti aja, ya ujung-ujungnya berhasil juga sih. Ya, cuma kan cost yang dikeluarkan bisa ratusan kali lipat. Ya. Kalau saya mungkin bisa jadi, kalau saya di sana mungkin saya ngomong pompa Pak, pompa saya overhaul 60 juta, 80 juta mungkin Pak. Kemudian saya beli sensor ini, sensor paling 2 jutaan lah ya. Pompa saya turunkan, pompa saya bersihkan, sekalian saya order sensor gitu. Begitu pompa saya pasang, sensor saya ganti, normal kan. Ya nggak tahu lah. Ya itu saya pernah nemuin tuh di negara Uganda Pak. Di negara Uganda, di negara Zimbabwe, mekanik-mekanik mereka begitu. Kalau kita di Indonesia nggak ada. Di kita ya benar-benar profesional Pak. Sangat-sangat profesional. Jadi kalau belum ada data, mereka nggak akan berani bilang ini gitu ya. Ya jadi mekanik yang apa sih? Ya mekanik apa? Ya itu aja. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Aduh, ampun.